Kita hari ini sudah melakukan pemberkatan Alkitab. Paling kurang ketika umat diminta bahwa Alkitab satu akan mencari Alkitabnya di mana. Mungkin sudah terkubur bertahun-tahun, mungkin sudah untuk ganjil tempat tidur. Kalau di sini nggak ada pasti, ini paroki lain yang saya omong ya. Tapi paling kurang kamu nyari Alkitabmu ada di mana, kalau ada debu dibersihkan lagi. Sehingga ingat kita punya harta yang berharga. Nomor 2, mari mulai sekarang memperhatikan perlakuan kita pada Alkitab suci. Kalau orang Islam, itu kalau bawa saja harus begini. Tidak ada orang bawa begini kalau orang Islam. Menempatkannya bagus, membacanya pakai gitu. Tapi sayangnya kalau kita orang Katolik ini, kalau dengan kitab suci agak asal-asalan, disimpan sembarangan, dekat toilet apa. Mulai hari paling enggak, tempatkan Alkitabmu di tempat yang layak dan pantas sebagai perlakuan yang baik. Saya selalu menempatkan kalau tidak di meja kerja saya, di rak buku itu pun di deretan paling atas yang bersih, yang terlihat. Jadi nomor 1, perlakuan terhadap Alkitab paling kurang itu dulu. Percayalah kalau diperlakukan dengan baik, Alkitab yang sudah diberkati menyebarkan berkat pada keluarga, pada rumah di mana kamu tempati. Amin. Nomor 2, ini bulan kitab suci. Dengan perarakan, dengan pemberkatan, orang diingatkan lagi, oh bulan kitab suci, ayo membaca kitab suci. Jadi aku mau memberikan tips bagaimana cara membaca kitab suci yang mudah. Tips pertama, bacalah yaitu kitab Injil Markus. Itu kitab yang paling gampang. Jadi bacalah mulai dari kitab Injil Markus, dicari dulu sampai ketemu, dikasih pita, yaitu kitab Injil Markus. Mulai dari situ. Tapi males Rama, tenang. Kalau males, saya punya tips. Kita masih punya waktu sampai tanggal 30 September. Tipsnya begini, hari ini baca judulnya saja. Dipegang Alkitabnya, terus paling luar itu kan ada tulisan Alkitab, dah simpan. Kan udah baca Alkitab, dah simpan. Dah gitu aja kan, dah. Hari kedua besok disuruh baca apa tadi? Kitab Injil Markus. Cari di mana Injil, oh dibuka, ketemu. Tuhan, terima kasih aku bisa menemukan Injil Markus. Hari kedua baca judulnya Injil Markus. Dah, taruh lagi. Dah, taruh lagi aja udah, taruh lagi. Kemudian hari ketiga buka lagi di bagian Injil Markus, dibaca judul-judulnya yang bagian-bagian kecil itu kan ada. Pamannya dibaca Injil Markus. Yesus menyembuhkan mertua Simon. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Capek Tuhan, tutup, dah. Gitu aja, udah. Besok lagi dilanjutkan baca judul-judulnya sampai selesai. Judul-judulnya saja nggak apa-apa. Sampai selesai di kitab Injil Markus itu. Hari berikutnya kalau masih bosan lanjutin lagi, tapi pokoknya dibaca. Terus taruh. Hari berikutnya lagi entah hari keberapa, mungkin aku tertarik baca isinya. Baca ayat pertama. Inilah Injil Yesus Kristus Tuhan kita anak Allah. Capek Tuhan, tutup, dah. Besok lagi mungkin tergerak 2 ayat, nggak apa-apa, itu tipsnya. Nomor 1 baca Injil Markus, kalau bosan baca judul-judulnya saja. Yang penting kamu pegang Alkitab selama bulan kitab suci ini. Yang paling penting apa? Pegang Alkitab. Karena ini bulan kitab suci, maka baiknya kamu pegang Alkitab. Jangan yang dipegang anak dan istrinya terus ya. Tapi Alkitab dipegang, paling kurang baca judulnya. Kenapa? Supaya ingat ini ada harta yang paling berharga, harta yang berharga. Jadi dipegang-pegang, dielus-elus juga boleh. Dan sekaligus latihan nanti kalau kamu berada di peti mati. Latihan. Kenapa? Karena kalau orang Katolik mati itu dibawa bekal 2, yaitu rosario dan Alkitab. Aku banyak loh menjumpai orang yang mati, orang Katolik. Saya mau memberkati gitu, pegang Alkitabnya itu jelek gitu loh. Kenapa kok jelek pegangnya? Nggak biasa pegang Alkitab. Jadi kalau kamu semasa hidup sudah biasa pegang Alkitab, nanti di peti itu pegangnya itu cantik. Jadi megangnya itu cantik pas kamu mati. Karena apa? Sudah biasa pegang Alkitab semasa hidup. Tentu ini maksudnya heroi,
tapi mengandung unsur yang serius. Intinya, mulai baca dari Injil Markus, berapapun ayatnya, pokoknya Injil Markus selama bulan kitab suci ini paling kurang. Nomor 2, perlakukan dengan baik, taruh di tempat yang baik, yang mudah ditemukan. Paling kurang setiap hari kamu bisa lihat dan membaca Alkitab. Jadi kalau ditanya Romo nanti, Pak, baca Alkitab apa enggak? Setiap hari saya baca, Romo. Maksudnya setiap hari baca itu karena ditaruh di atas, terus kamu lihat baca Alkitab. Nah, kan udah baca Alkitab kan? Berarti setiap hari kamu membaca Alkitab bagian judulnya. Lumayan daripada tidak membaca Alkitab sama sekali. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan.